Halo kreator muda, kembali lagi di Creative Talks Polimedia dengan saya Naswa Anissa Indasari selaku Duta Polimedia 2025. Nah, kali ini di episode kali ini kita akan bahas hal menarik nih, tentunya tentang prodi penerbitan. Tapi tentunya saya nggak sendiri nih, karena di samping saya sudah ada Bapak Dr. Andes Waldi Gumilar MM selaku dosen penerbitan, dan di samping saya juga ada salah satu mahasiswi penerbitan semester 3 yaitu Herlina Tajauju. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Herlina. Oke, tapi sebelum mulai nih Sobat Kreatif, boleh nih follow di IG-nya Polimedia yaitu @polimediakreatif, atau boleh juga nih cek websitenya di www.polimedia.ac.id untuk mengetahui semua info nih Sobat Kreatif tentang PMB salah satunya. Oke, boleh nih karena udah penasaran saya tanya-tanya ke Bapak dulu kali ya. Oke Bapak, izin bertanya nih Pak, tentang prodi penerbitan ini tuh termasuk jurusan apa sih Pak? Terus juga D3 atau D4 ya Pak termasuknya? Baik, terima kasih saya. Ini untuk para pemirsa ya. Jadi prodi penerbitan ini adalah salah satu dari jurusan komunikasi. Dan programnya saat ini Diploma 3. Oh, D3. Alhamdulillah sudah sekitar 18 angkatan yang sudah dihasilkan. Wow, ternyata berarti termasuk jurusan komunikasi ya Bapak. Komunikasi. Oke, terus apa aja sih Pak yang dipelajarin di penerbitan ini? Terima kasih saya. Seperti tadi kata bincang-bincang ya, bahwa penerbitan ini adalah prodi yang komprehensif ya. Kenapa? Di situ ada unsur desain, di situ ada unsur fotografi, ada unsur editorial, ada unsur penerbitan, ada unsur penulisan. Jadi semua anak-anak yang belajar di penerbitan itu dibekali dengan ilmu-ilmu yang disebutkan tadi ya, termasuk juga karena ada kaitan juga dengan anak-anak teknik di Polimedia ya, yaitu menghitung atau kalkulasi produksi buku. Berarti di penerbitan ini ternyata juga belajar matematika ya Pak? Iya, ada matematika jangan khawatir ya, teman-temannya matematikanya ringan dan dibawakannya juga dengan secara apa namanya itu ya, kita santai, diskusi dan kemudian praktik ya, banyaknya praktik menghitung. Kebetulan yang ngampunya saya. Waduh, Bapak nih ternyata. Jadi ada juga senior saya, ada Pak Sudi juga yang mengaku, juga ada Pak Made. Jadi di bahu-bahu kita sama-sama. Matematikanya nggak menyeramkan, santai aja Santai aja berarti Sobat Kreatif nih. Iya, terus gimana sih Pak pembagian prakteknya, terus sama teori yang dipelajarin nih di penerbitan? Oke, Mas. Jadi gini ya, kalau kita kan kebetulan perguruan tinggi vokasi ya. Vokasi sesuai dengan undang-undang kita itu kandungan praktiknya. Ini bukan praktek ya. Nah, ini kan belajar penyuntingan juga nih, kan ada yang nulis praktek ya. Saya lihat itu harusnya praktik. Praktiknya itu harus lebih banyak daripada teori. Karena teori itu sebetulnya kita bisa pelajari dimanapun. Tapi praktik di Polimedia ini terkenal dengan banyaknya lab ya. Jadi lab-labnya karena kita itu memproduksi sesuatu yang kreatif. Jadi praktiknya 70 kurang lebih ya. Dan teorinya 30%. Oke, jadi di itu, Nas. Penerbitan ini ya Pak, berarti prakteknya itu lebih banyak ya Pak, 70%. Oke, terus sekarang aku boleh pindah ke Lina dulu nih. Aku mau tanya-tanya Lina nih. Iya, kan Lina sebagai salah satu mahasiswi nih di penerbitan. Aku boleh tanya nggak sih, apa nih pengalaman yang seru atau ribet selama menjadi mahasiswi penerbitan? Boleh kali di spill. Mungkin kalau seru dan ribet pasti banyak ya. Tapi kayak mungkin sebagian aja aku mau spill. Boleh di tuh. Penerbitan tuh kita belajar juga penulisan fiksi. Jadi penulisan fiksi itu kita bisa mengarang apapun yang ada di otak kita. Di sini tuh kita mengeluarkan kreativitas kita, mengeluarkan ide kita, dan juga kayak apapun nih yang misalnya kita abis jatuh cinta, putus cinta gitu kan. Kita patah hati, kita nggak tahu nih mau ngapain. Biasa tuh kita ngarang buku gitu. Itu boleh banget tuh untuk kalian jadiin suatu karya gitu. Itu juga bisa nanti kalian perjualbelikan juga kan. Terus yang kedua itu yang paling aku suka sih mungkin
fotografi karena di situ kita belajar eksperimen juga. Kita misalnya disuruh di suatu banyak tempat gitu, tapi kita nyarinya misalnya foto apa gitu. Kita kan harus mengunjungi ke tempat-tempat gitu kan. Jadi seru juga sih itu, kita jalan-jalan juga tapi kita belajar banyak hal juga. Mungkin itu. Terus yang terakhir sih mungkin ada desain itu sangat menantang sih gitu. Waduh. Mungkin kayak dari awalnya yang nggak suka, tapi ketika desain ini kan kita emang kebanyakan praktik ya. Iya, betul. Jadi di sini tuh kita belajarnya dari awal yang nggak suka mungkin jadi suka karena ketantang gitu, diajar sama dosennya yang seru. Jadi suka, harus suka. Iya, bener ya. Tapi ternyata di penerbitan ini juga ada fotografi ya. Iya, berarti betul, ada. Oke. Terus ada nggak sih kegiatan atau tahunan, terus atau kegiatan pameran gitu dari penerbitan sendiri? Ada. Kita itu biasanya ngadain kayak gema. Kayak gema itu yang dilakukan di hall setiap tahunnya. Itu tuh kita tujuannya untuk mempromosikan dan juga kayak mengasih tahu nih kayak ternyata prodi penerbitan ini ada loh karya-karyanya gitu, berbentuk puisi, novel, dan juga kayak foto-fotografi gitu. Itu juga bisa sih biasanya kita pajang. Dan tahun kemarin itu kita sempat membuat puisi yang dijadiin satu buku. Ya itu sempat diperjualbelikan juga sih. Wow, berarti ada acaranya ya di tempatnya di mana tuh? Di biasanya hall. Di hall Polimedia. Itu namanya Gema ya tadi? Kayak Gema. Rutin tahunannya. Iya, betul. Nah, menurut kamu sendiri nih sistem pembelajarannya gimana nih yang ada di prodi penerbitan ini? Menurut aku, mungkin kalau kalian dengernya ini sangat kayak cuman baca buku doang, cuman kayak yang anak ambis-ambis doang. Ternyata di prodi dan di kampus ini itu kita 70% praktek. Iya. Jadi kita nggak usah kayak khawatir untuk belajar terus gitu. Ternyata kita banyak banget prakteknya. Jadi kalian ke lapangan, betul Pak, turun ke lapangan langsung. Kayak misalnya kemarin tuh pas penulisan non fiksi itu tuh kita ke Museum Satria Mandala. Dan di situ kita suruh bikin travel essay yang dimana kita harus menulis travel essay itu apa sih yang kita dapetin ketika kita kunjungan ke laporan gitu ya. Report tapi ditulis dengan baik gitu. Iya, betul. Tidak hanya sekadar hadir sebagai report saja, tapi ditulis dengan karena kan semua orang bisa menulis tapi belum tentu semua orang menuangkan. Iya gitu ya Pak. Belum tentu bisa menuangkan dengan cara yang baik gitu ya Pak. Mungkin tambahan mungkin buat Nanas. Jadi beberapa anak penerbitan itu sekarang udah menjadi penulis-penulis yang hebat. Wow, ya. Sobat Kreatif keren banget. Ada Mei, Sabrina dan kawan-kawan dan lainnya ya. Rere itu sudah menghasilkan buku-buku yang bestseller bahkan dan itu diterbitkan misalnya di Agromedia. Kalau nggak percaya silakan buku nih. Nanti mungkin akan ditampilkan juga ya beberapa karya teman-teman itu yang sudah kita bimbing dan akhirnya dihilirisasi menjadi sebuah produk untuk industri. Jadi tidak hanya sekadar sekali lagi hanya praktik-praktik saja enggak, tapi betul-betul kita yang potensial itu dihilirisasi dan kita sambungkan, kita kaitkan dengan dunia industri. Aku mau nanya lagi nih Pak, untuk jalur penerimaannya sendiri nih penerbitan dibuka untuk jalur apa aja ya Pak? Terus juga ada daya tampungnya berapa Bapak? Baik ya, kalau seleksinya ada 3 ya, SBMBP ya sama SBMBP ya dan Mandiri, sorry belibet. Nggak apa-apa. Karena Bapak tuh menangani tes itu dari dulu, dari tahun 80-an ya, mulai di Sipen Baru dan seterusnya dan seterusnya. Nah sekarang ini ada mandirinya ya, tapi begini, intinya masuk ke Polimedia ini adalah sesuatu yang kita bisa menentukan masa depan dengan tepat. Kenapa? Ini industri kreatif adalah industri yang sedang booming. Iya, lagi booming. Betul. Jadi, cuman daya tampungnya memang dibatasin. Ada 90 sekian lah, barangkali satu kelas itu 30. Karena kita nampung itu 3 kelas. Ya, jadi nggak tahu kalau nanti pimpinan itu ya, karena kalau kami di dosen ini kan manut aja kalau misalnya direktorat itu akan mengubah dan sebagainya, tetapi biasanya ada rapat dosen dulu ya. Iya. Terus gimana sih Pak dengan treasure study yang sudah ada di Polimedia ini? Nah ini pertanyaan yang paling menarik. Iya betul. Treasure study ya, kita bicara tentang pekerjaan, dunia kerja, dunia industri dan lain-lain. Dari treasure study yang sudah ada kemarin, kita
beberapa dosen dari penelitian itu memetakan anak-anak kita tuh kemana aja sih, karena juga terus terang aja ini menjadi pertanyaan, karena prodi penerbitan itu tidak sepopuler dengan prodi ekonomi misalnya, prodi hukum, ya, atau prodi kedokteran atau prodi kalian ya. Jadi tetapi sebetulnya di setiap institusi itu selalu ada penerbitannya, termasuk di institusi negeri ya. Ada yang namanya jurnal-jurnal, ada yang namanya media massa yang harus dikawal, termasuk podcast. Ya. Oh, podcast termasuk podcast ya? Juga banyak anak-anak yang sudah masuk ke situ. Kenapa tadi? Ada yang menulis, ada yang editorialnya, ada yang hunting fotografinya, ada juga desainernya. Jangan lupa bukain buku itu ada cover. Iya betul ya, betul. Dan cover itu tidak stagnan, dia dinamis. Desainnya mengikuti kekinian. Dan itu alhamdulillah ya dengan kolaborasi dengan dosen-dosen di desain grafis, dengan teman-teman fotografi, videografi dan sebagainya. Asik lah pokoknya itu Nas ya ininya kegiatannya. Jadi daya tampungnya juga cukup lumayan. Iya. Ya, jadi kemudian treasury-nya juga sudah menyebar di mana-mana. Sudah menyebar di mana-mana. Anak-anak itu kita ketemu itu udah alhamdulillah beberapa masuk di beberapa media-media besar ya. Ada di Kompas, ada di Gramedia, ada di Agromedia, Bukune dan lain-lain. Wah keren banget. Tapi masuk penerbitan ini butuh portofolio nggak sih Pak? Nah ini yang perlu diketahui oleh pemirsa ya. Jadi bagaimana kalau saya nggak bisa nulis? Iya gitu kan. Jangan-jangan harus ada portofolio nulis. Enggak, justru kalian masuk itu nanti digodok oleh kita itu. Dosen-dosennya ada dosen-dosen dari sastra, ada di bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya. Ada dari desainnya, ya. Ada dari manajemen seperti saya, ada dari fotografi dan lain-lainnya. Tidak ada portofolio. Ya. Kenapa sih Pak harus polimedia dan kenapa harus penerbitan? Ini menarik juga nih. Jadi perlu diketahui oleh pemirsa ya bahwa Politeknik Negeri di Jakarta itu cuman kita, ya kreatif ya, media kreatifnya. Tetangga ada tapi di Depok tuh. Ada juga tetangga yang di Pasar Minggu Sono misalnya, lebih beda itu urus ikan dia. Jadi Politeknik Negeri di Jakarta itu satu-satunya kita. Jadi kenapa harus polimedia? Kalau polimedia ini sangat lengkap, mulai dari tentang perfilman, pertelevisian, kemudian tourism, perhotelan dan banyak lainnya. Salah satunya adalah penerbitan. Penerbitan ini tadi seperti dikatakan oleh Lina, bagaimana prospek dunia kerjanya sangat luas karena semuanya ada bidang publishing, ya, di mana saja ada penerbit dan prodinya. Ya sekarang ini polimedia lah, dan itu diserap banyak sekali. Gambaran saya juga pengurus IKP ya, Ikatan Penerbit Indonesia. Wow keren. Yang tadinya 100, Jakarta itu sekarang udah ada 600 anggotanya. Banyak sekali ya Pak. Bilang lah, buku udah beralih kan, formatnya ke digital. Buku masih ada penerbit, ada, jangan khawatir ya. Ya, kenapa harus milih polimedia? Karena polimedia keren. Keren berarti ya. Nah, boleh nih Lina juga jawab pertanyaan tadi. Kenapa harus polimedia? Karena polimedia berbasis kreatif. Kampus mana sih yang sekreatif kita gitu? Jadi jangan salah pilih kampus ya guys. Karena di mana lagi gitu yang mengajarkan tentang kreativitas, yang mengajarkan tentang prakteknya itu 70% gitu. Di sini tuh ternyata kita bukan cuma belajar doang, tapi kita banyak banget ngambil ilmunya dari praktek-praktek itu. Dan kenapa harus penerbitan? Karena di penerbitan ini banyak banget juga belajarnya tadi, yang mulai dari fotografi, mulai dari penulisan, mulai dari editing. Jadi di sini juga kita banyak banget untuk mengambil aspek kerjanya nanti gitu. Dan terus kalau misalnya kenapa kita harus penerbitan? Tadi kan kita dibilangkan sama bapaknya karena penerbitan jarang ada, malahan nggak ada gitu. Kayak ada di Polimedia doang gitu ya kan. Nah terus kalau misalnya bukan kita yang meneruskan untuk karya tulis-menulis ini, siapa lagi guys? Jadi jangan lupa masuk penerbitan. Iya tuh Sobat Kreatif, kalau bukan kita siapa lagi nih yang nerusin? Jadi Sobat Kreatif boleh nih langsung masuk penerbitan gitu. Wah seru banget ya Pak Lin untuk sesi obrolan kita hari ini. Cuman sayang banget nih Pak, kita harus mengakhiri obrolan ini karena waktu yang terbatas. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih
juga Lina. Makasih ya. Iya, nah untuk Sobat Kreatif, jangan lupa untuk pantau channel kita terus karena pastinya banyak hal-hal menarik nih yang bakalan dibahas. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe konten kita. Sampai jumpa di Creative Talks Polimedia. Bye-bye!